Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konflik nilai dalam penerapan hukum di era digital. Dengan saya M. Hafiz Ramdhani, dengan MPM 241201 1452, dan anggota-anggota saya yaitu ada Wisnu Pramudia Wibawa dengan NPM 241201 1434, Amar Gifari 241201 1422, Azhara Arau Gunandar 241201 1455, Azhar Eko Kariza Kurnia Juwita 241201 1424, Hanindia Putri Kauri 241201 1453, Nazwa Zekyu Al-Fatin 241201 1454, Naila Zahara 241201 1439, Muhammad Farel Khairi Hafiz 241201 1436, dan Nathan Roni Putra Marbun 241201 1441. Selanjutnya, materi perbedaan norma hukum dan nilai sosial yang akan dibacakan oleh Azahra. Jadi di sini saya mau jelasin tentang perbedaan norma hukum dan nilai sosial masyarakat. Nah, menurut Robin Williams, nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Dalam buku Culture and Behavior, Fulcon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang diinginkan. Jadi, nilai ini bukan hanya diterapkan, tapi diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri atau orang lain. Nilai sosial ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material, seperti uang, emas, atau barang berharga lainnya. Terus nilai vital, seperti jaket, buku, motor, mobil. Terus sama nilai kerohanian, kayak ibadah, zakat, terus bersikap jujur, sama saling menghormati. Next. Sedangkan norma hukum adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum ini juga merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Contoh norma hukum itu berdasarkan bidangnya, ada norma pidana, norma perdata, norma keluarga, lingkungan, internasional, konstitusi, bisnis, ketatanegaraan, dan keuangan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Najwa. Selanjutnya, konflik nilai dalam penerapan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan dalam masyarakat. Kemajuan teknologi pun mempunyai pengaruh terhadap pola kejahatan. Hukum dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negara dalam aktivitas dunia maya. Ono W. Purbo menyatakan, internet dilihat bagi sebagian orang sebagai dunia tanpa batas. Hal ini yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya, seperti yang pertama, konflik antar yurisdiksi. Yang kedua, pembajakan konten digital. Yang ketiga, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat, kasus pencurian data. Yang kelima, penipuan perdagangan online, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, peran hukum dalam mengatasi konflik nilai pada penerapan hukum. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Keberagaman ini seringkali melahirkan konflik nilai, terutama ketika hukum nasional bersinggungan dengan nilai-nilai lokal atau tradisional. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk mengelola konflik nilai dengan cara yang adil dan menghormati keberagaman. Peran hukum dalam penyelesaian konflik nilai, hukum juga dapat berperan dalam penyelesaian konflik nilai, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki hubungan sosial,
instrumen penyelesaian formal, dan sebagai alat restoratif. Penyelesaian konflik nilai melalui hukum yaitu dengan penyelesaian formal, pengakuan nilai lokal, dan keadilan restoratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh konflik nilai dalam penerapan hukum pada penegak hukum. Yaitu adalah dalam konteks sosiologi hukum, konflik antara nilai-nilai masyarakat dan norma hukum dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal ini terjadi karena hukum tidak selalu jalan dengan norma sosial atau budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Beberapa faktor utamanya yaitu adalah kesenjangan hukum, dualisme budaya hukum, transparansi, dan akuntabel penegakan hukum, serta pendekatan restoratif justice. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengaruh era digital di dalam masyarakat terdapat 4 pengaruh, yaitu yang pertama, pengaruh terhadap nilai sosial, pergerakan pola interaksi era digital, mengurangi interaksi tatap muka, menggantikannya dengan komunikasi virtual melalui media sosial. Yang kedua, pengaruh terhadap nilai budaya. Teknologi digital mempermudah akses budaya asing melalui internet. Namun ini dapat menyebabkan hilangnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Yang ketiga, pengaruh terhadap nilai agama. Media digital membantu menyebarkan pengetahuan agama dengan lebih mudah, namun juga membawa tantangan berupa konten agama yang tidak diverifikasi. Yang keempat, disinformasi dan tantangan literasi digital. Era digital mempermudah penyebaran informasi yang salah atau hoax, yang dapat memengaruhi nilai-nilai masyarakat seperti kejujuran dan integritas. Dan yang terakhir, tantangan etika dan privasi. Penggunaan teknologi yang tidak etis seperti penyalahgunaan data pribadi menimbulkan dilema moral di era digital. Hal ini memengaruhi nilai-nilai masyarakat terkait privasi dan kepercayaan. Materi selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Dampak perkembangan teknologi dalam hukum. Teknologi memberikan kemudahan namun juga membawa tantangan baru, termasuk peningkatan tindakan melawan hukum seperti penyebaran berita palsu dan penyalahgunaan identitas di media sosial. Selain itu, ada beberapa dampak dari perkembangan teknologi masyarakat, yaitu ketergantungan. Seperti komputer menciptakan ketergantungan melalui respon instan, pengguna cenderung tenggelam dalam dunia digital. Kedua, paparan konten kekerasan, meningkatnya akses ke konten kekerasan online, hubungan positif antara game, kekerasan, dan tingkat kriminalitas remaja. Dampak seriusnya dapat menurunnya empati dan meningkatnya perilaku yang agresif. Ketiga, masalah pornografi. Internet menjadi sarana penyebaran konten pornografi masif. Resikonya tinggi terhadap anak-anak, berpotensi memicu perilaku kriminal. Yang keempat, perilaku antisosial. Menurunnya kepedulian terhadap lingkungan sosial, hambatan perkembangan kemampuan interpersonal, dan resiko meningkatnya sikap individualistis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tantangan penegak hukum dalam menerapkan hukum di era digital. Beberapa tantangannya seperti yang pertama ada sifat transnasional, seperti kejahatan cyber yang sering melibatkan pelaku dari berbagai negara. Kemudian ada perubahan cepat dalam teknologi informasi yang berarti bahwa hukum itu harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan yang terkini. Ketiga ada
aspek hak asasi manusia dan privasi dalam investigasi kejahatan cyber menjadi isu yang rumit karena mengingat perlunya mengumpulkan bukti digital dengan menjaga hak-hak individu tersebut. Selanjutnya ada anonimitas yang memberikan perlindungan bagi pelaku untuk bersembunyi dan sulit dilacak. Ini membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit. Kelima, ada regulasi yang belum memadai, dan kemudian ada keterbatasan pengetahuan teknologi. Selanjutnya, berikutnya ada cara meningkatkan akses terhadap hukum di era digital. Yang pertama ada pengembangan e-court, yaitu sistem pengadilan online yang membuat akses informasi dan proses hukum tuh lebih mudah bagi masyarakat. Karena dengan adanya e-court ini, masyarakat tuh nggak bakal terkendala dengan kayak fisik, ekonomi, atau geografis. Kedua, ada peningkatan edukasi digital, yaitu mengedukasi masyarakat dan aparat hukum mengenai teknologi digital dan hak-hak hukum mereka terhadap digital tersebut. Yang ketiga, mengembangkan platform internet dan aplikasi seluler sebagai pelayanan hukum online. Keempat, meningkatkan infrastruktur dan akses internet, karena di era digital pasti kita membutuhkan akses yang merata terhadap keadilan dan penting juga untuk meningkatkan infrastruktur internet, khususnya di daerah yang kurang berkembang. Terakhir, ada transparansi dan akuntabilitas sistem hukum digital. Selesai. Baik, terima kasih Naila. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan yang telah kami diskusikan tentang konflik nilai dalam penerapan hukum di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam penerapan hukum, terutama terkait konflik nilai, pengaruh teknologi terhadap norma hukum, dan tantangan bagi penegak hukum. Perbedaan antara nilai sosial masyarakat dan norma hukum sering memicu konflik, terutama ketika hukum belum mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempercepat interaksi sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti pelanggaran di dunia maya, ketimbangan akses terhadap keadilan, hukum, dan ancaman terhadap privasi individu maupun kelompok. Penegak hukum menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya literasi digital, regulasi yang tertinggal oleh zaman, serta upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial. Meski begitu, hukum tetap memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik nilai, mengarahkan perubahan sosial, dan memastikan keadilan dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara hukum, teknologi, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Next. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.